kejadiannya. Kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22. Ada satu judul yang unik. Sebenarnya itu adalah judulnya, tepatnya itu bukan gumul ya, tetapi gulat. Jadi pergulatan. Jadi kayak main gulat, tahu gulat ya? Jadi saling banting-membanting. Nah seperti itu. Jadi pergulatan, tapi dalam bahasa hubungan manusia, pergumulan. Pergulatan Yakub dengan Allah. Jadi ini bukan suatu pertandingan, tapi ini adalah suatu penyerahan diri. Ini bukan suatu mencari kemenangan, siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi ini adalah suatu ketundukan atas yang satu terhadap yang lain. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Saudara, saya percaya bahwa yang memberi nama sungai Yabok pasti tahu bahwa itu ada artinya dan ada maknanya. Dan sebelum Yakub ke sana, sungai itu sudah bernama Yabok. Ya, apa artinya Yabok? Saudara, kalau kita pelajari arti Yabok itu adalah mengosongkan tempat, mengosongkan jiwa, mengosongkan hidup, atau menghampakan diri. Jadi tempat di mana Yakub itu berada berhadapan dengan Allah, dan dia harus hanya mengisi hidupnya dengan sesuatu yang sangat penting dan tidak ada yang bisa mengisi selain hadirat Allah sendiri. Nah itu artinya Yabok, sungai Yabok. Jadi sungai yang mengalir, tetapi di dalamnya itu harus ada kehidupan yang terus mengisi dia. Nah, Yakub itu diisi dengan apa sebenarnya dalam hidup dia? Kalau kita pelajari baik-baik, saudara, Yakub itu diisi dengan begitu banyak deception, deceit. Satu cara yang licik sekali, satu cara yang menutupi dan kemudian dia merampas yang bukan haknya. Nah itu adalah Yakub. Yakob. Jadi dia terlahir sebagai seorang perampas, bahkan belum dewasa, masih bayi pun dia tuh sudah merampas kaki Esau. Aneh juga ya, ada bayi yang bisa pegangin kakinya kakaknya mau keluar, tarik-tarik gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, sebelum kedua anak ini lahir dari rahim Ribka, dari papanya Ishak itu, saudara, Tuhan sudah menubuatkan apa yang terjadi dengan Esau, apa yang terjadi dengan Yakub. Jadi apa yang Tuhan katakan akan Tuhan genapi. Nah, di dalam penggenapan itulah kita melihat bagaimana Yakub di dalam segala kelemahannya, dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan sebenarnya. Sampai akhirnya dia tidak mungkin lari lagi dan dia harus kembali. Kalau dia berada di rumah Laban, dia akan menjadi budak terus. Seperti pelarian bangsa Israel dari Mesir, demikianlah Yakub dari rumah Laban. Dia tidak memiliki hidup, dan bagaimana dia bisa memenuhi panggilan Tuhan dan pengenapan perjanjian jika terus dia di rumah Laban dan dia digunakan Laban terus. Dan itu satu pertimbangan. Maka Yakub akan pergi kemana? Dia nggak ada tempat yang lain, balik lagi ke rumah orang tuanya. Karena itulah yang dinantikan oleh Tuhan waktu dia melihat Betel sebelum dia pergi ke rumah Laban. Dan di mana kamu berada ini, dan disitulah aku akan mendirikan rumahku, dan disitu aku akan mendirikan perjanjianku.
Jadi Yakub ingat bahwa dia harus kembali kepada tempat di mana dia dulu meninggalkan Tuhan. Di battle itu. Nah, saudara, dan sebuah pergumulan yang luar biasa. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ini latar belakang kita tahu. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Apa yang terjadi? Ayat 24, lalu tinggallah Yakub dengan siapa dia? Seorang diri. Saudara, inilah perjalanan apa yang terjadi, perjalanan iman Abraham keempat. Yakub hanya dibagi dua, dan ini adalah panggilan, pemisahan, dan panggilan terakhir. Dan kita akan menghadap Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita. Tidak ada orang bantu kita, tidak ada satu orang pun. Orang tua kita akan bisa bantu, suami, istri, siapapun. Pada masa-masa kehidupan nanti, di pada titik kita menghadap kematian dan kehidupan, saudara akan sendirian, dan tidak ada suami, istri, anak, dan semuanya. Seperti Yakub, demikianlah dia harusnya mati, dan dia sudah tidak punya harapan lagi. Dia berada di tempat di mana dia tidak bisa mempertahankan dengan kekuatannya sama sekali. Dan Yakub harus alone, sendirian. Anak kita juga sama nanti. Selama kita hidup kita bisa dukung dia, tapi ada waktu di mana anak itu akan berdiri sendiri dengan Tuhan dengan segala problema kehidupannya, dan di sanalah dia memilih siapa. Silakan kau memilih dewa-dewa bangsa-bangsa Kanaan, atau kau memilih Allah yang aku sembah. Dan siapa mengatakan itu? Yosua. Sebelum mati, sebelum dia berpisah dengan bangsa Israel. Jadi ada titik di mana, saudara, kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan hidup kita dan pengharapan yang berdasarkan cara-cara kita. Dan Yakub harus mempersembahkan hidupnya. Dan bagaimana dia harus menghadapi dan berhasil untuk keluar dari masalah itu. Ada satu tempat, satu cara. Saudara, dia harus bertemu dengan Tuhan, Peniel, muka dengan muka, termasuk kita semua. Nah, saya tanya, saudara, waktu PPBKR kemarin saya bicarakan tentang dunia roh. Saya tanya, ini dunia apa? Ya, aku bertemu dengan malaikat Allah. Ini bukan dunia biasa, saudara. Ini pergumulan antara yang maha kudus, yang tak terjangkau itu, dengan Yakub yang begitu berdosa, begitu menjijikan, penuh dengan penipuan, kehancuran hidup seperti itu. Orang yang sombongnya luar biasa, memakai cara-cara yang keji seperti itu. Dan dia harus berada di titik di mana dia akan memilih hidup dan mati. Dan apa yang dia katakan? Dia bergulat bukan untuk mencapai kemenangan, saudara. Dia bergulat bukan mencapai saya mampu, bukan. Dia bergulat mati-matian supaya dia mendapatkan belas kasihan Allah, bukan kesombongan dia. Maka waktu itu bisa melayani, saudara. Saudara, melayani itu bukan untuk menunjukkan orang, wah saya ini bisa melayani, bukan, saudara. Saudara, melayani menunjukkan betapa saya ini hanya ditopang oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat saya bisa melayani. Dan semakin kita giat, semakin kita bergulat, semakin kita berusaha, kita semakin menyerahkan pada Tuhan. Nah, itu artinya Peniel. Kalau engkau sudah bertemu dengan wajah Tuhan, saudara, kita nggak mungkin memakai wajah kita sendiri, wajah orang lain. Kita memakai wajah Tuhan. Dan wajah Kristus adalah, Tuhan Yesus mengatakan, menghampakan diri, mesangkalilah hidupmu, semua itu. Dan itu prinsip rohani, saudara. Nah, waktu kita masuk dalam prinsip rohani ini, maka Yakub waktu sendirian itu, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, siapa dia? Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dari jam berapa itu ya? Mungkin kalau ronde itu mungkin sampai berapa ronde gitu ya. Dia gulat tinju 12 ronde gitu ya.
paling-paling 1 jam. Nah ini seharian, semalaman, bergulat terus sampai jam 5 pagi. Bayangkan, saudara. Dan dikatakan di sana apa yang terjadi? Ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, perhatikan, saudara. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, ya, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok atau terlepas ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi tujuannya apa? Yakub bergulat mempertahankan. Saudara, kalau kita melihat hidup kita sekarang dalam kehancuran, dalam artinya sudah nasi jadi bubur, dan tidak ada orang bisa mengubahkan semua, saudara. Betul ya? Saudara punya satu tempat, Yakub. Saudara datang pada Tuhan dengan sendirian. Saudara minta janji Tuhan. Apa yang menjadi janjimu Tuhan? Yang Engkau berikan padaku, seperti Kau janjikan pada kakekku dan papaku Ishak, kakekku Abraham. Dan kita juga boleh menyebut hal yang sama kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada kami di dalam Kristus itu, maka kami boleh mengklaim itu janji Tuhan. Bukan supaya kami yang diagungkan, bukan supaya nama-Mu Tuhan diagungkan dalam seluruh keberdosaan kami. Tuhan, kami bergulat, kami ingin supaya Engkau muncul dalam setiap dosa-dosa kami sebagai juru selamat dan penerang akan hidup kami. Maksudnya di Yakub itulah Yakub mendapatkan satu kesempatan bergulat dengan Yesus sendiri, Teofani. Dan apakah Yesus bisa mengalahkan? Enggak? Oh, enggak mungkin yang bisa mengalahkan. Yesus hanya meminta kepada Yakub, malaikat Allah adalah, biarkanlah aku pergi. Jadi dia itu yang mengizinkan Yakub itu, kalau bahasa Jawa itu gondeli, terus merengkuh gitu, nggak mau kayak anak kecil kan, gitu kan, gini-gini, tetap aja dipegang mamanya, mau ditinggalin mamanya, kan pernah lihat gitu ya, anak ditinggal mamanya kan, mau pegang sampai nangis gitu. Nah itu namanya dia nggak mau lepaskan. Dan malaikat Allah, Tuhan itu malaikat Allah itu mengatakan, biarkanlah saya pergi. Jadi dia meminta kepada Yakub untuk mengerti bahwa saya nggak bisa terima kamu seperti ini, gitu loh maksudnya. Dengan caramu seperti ini nggak bisa aku memberkati engkau. Dengan perjuangan hidupmu yang begitu penuh dengan kepalsuan, penipuan ini, bagaimana aku bisa memberkati engkau? Biarkan aku pergi. Nggak mau dia. Saudara, terus kemudian Yakub tetap ngotot dan iman itu kadang-kadang bedanya tipis. Orang beriman pasti ngotot, orang ngotot belum tentu beriman. Semua orang beriman pasti ngotot kayak Yakub. Ngotot apa? Ngotot rendah hati, ngotot mempersembahkan dirinya pada Tuhan, ngotot bersandar pada Tuhan, itu ngotot ya. Tapi kalau orang-orang yang biasa, dia ngototnya dalam dosa. Dosanya terus ngotot terus dan memimpin pada dosa-dosa yang lain. Surah 27 dikatakan demikian. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Apa dikata Yakub? Orang yang tidak bisa tinggal diam, orang yang penuh dengan kepalsuan, orang yang berubah labil, sama seperti Petrus yang berasal dari Simon, yang artinya Simon adalah orang yang hanya menurut telinga kiri dan kanan seperti diombang-ambingkan berita A, B, C, D, E, nggak pernah bisa menetap. Dan Tuhan katakan, Simon, sekarang kamu bukan Simon lagi, kamu adalah Petra, dan kamu tidak akan berubah lagi. Sama dengan Yakub, kamu yang penuh dengan cara seperti kamu sekarang, diamlah kamu sekarang, aku ganti namamu. Siapa ganti namanya? Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul
melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kenapa ada kata-kata melawan Allah dan melawan manusia? Nah, siapa orang ini? Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Nah, siapa dia? Nah, Yesus sendiri. Karena tidak ada manusia yang Allah, Allah yang manusia kecuali Tuhan Yesus. Dan dikatakan dan engkau menang. Saudara, saya tanya sekarang, waktu dikatakan engkau menang, perhatikan saudara, nama menunjukkan jati diri kita. Kalau kita memberi nama anak kita sembarangan, jadilah anak itu juga sembarangan. Nggak ada orang tua menamakan anaknya ya penipu gitu kan, nggak ada. Menamakan anaknya tuh Evelyn dari kata evil, gitu kan? Evelyn dari kata evil kan sebenarnya kan? Ya kan? Atau nama Bejo, gitu kan? Sri rezeki, ya rezekinya banyak pasti gitu ya, walaupun hidupnya nggak pernah ada rezekinya. Atau nama-nama yang Arto Moro, gitu kan? Artonya Moro terus. Nah, sudah banyak orang ingin nama itu punya makna, tetapi perhatikan baik-baik. Ada berapa orang yang namanya diganti oleh Tuhan? Abraham diganti oleh Tuhan nggak? Diganti. Sarai diganti. Betul kan? Ishak diganti nggak? Enggak, karena nama itu sudah dikasih oleh Tuhan. Yakub diganti namanya. Petrus diganti. Maka orang-orang kalau dibaptis semuanya pakai nama, mau ganti nama, karena ganti nama baptis, betul kan? Kenapa? Wah, saya sekarang bukan lagi Agung sekarang, ya kan? Tapi saya Agabus, kan sama aginya. Saudara, memang betul ada nama yang masa lalu diganti nama yang baru. Indonesia berganti nama beberapa kali, Jakarta berganti nama beberapa kali. Masih ingat ya? Batavia dan semuanya. Nah, sekarang saya tanya, apa sih maknanya Tuhan Yesus menggantikan nama ini? Saudara, ini bukan pergantian nama biasa. Ini adalah the new life and the old life, the new man and the old man. Jadi ini bukan perkara cuma ganti nama, tapi mengganti keberadaan, karena di dalam diri Yakub akan mengalir keturunan bangsa yang Tuhan pilih. Nah, ini loh yang penting, saudara. Jadi kalau kamu tidak aku bahkan tidak ganti nama, maka perjanjian Tuhan berikan kepada kakekmu dan ayahmu itu pasti batal dan hancur di dalam hidupmu. Kalau kamu anak perjanjian, tingkah lakumu seperti ini, penuh dengan dosa, penuh dengan bermacam-macam, cerdik, tapi nggak tulus. Itu adalah Yakub. Jadi semua dikatakan bahwa Yakub itu suka merampas dengan cara-cara dia. Saudara perhatikan di dalam, coba kita lihat. Tapi ini slide-nya. Kita lihat ya, slide yang pertama. Saudara, Yakub adalah seorang yang selalu berjuang semaksimal mungkin dengan caranya. Maximum capacity. Dan dia adalah orang yang boleh dikatakan dalam pandangan dunia, pandangan kita, ini orang Kristen yang berjuang hebat. Dan kita senang dengan orang Kristen yang seperti ini. Orang Kristen seperti Marta. Masih ingat Marta nggak? Di sini ada namanya Marta. Ya kan? Jadi orang yang kalau kita lihat kesungguhan, keseriusan, pergumulan, usaha, jasanya, kekuatan sampai keberhasilannya, sudah dia percaya bahwa dia yang menentukan masa depannya itu cara-cara dia semua. Saya ingin Rahel. Dengan apa? Dengan cara apa? Saudara bekerja 7 tahun. Kan cara dia kan? Akhirnya dikasih Lea, ngomel dia. Saya tanya, Tuhan sudah beritahu dia, dengan caramu kamu dapat Lea, bukan Rahel. Akhirnya dia bekerja lagi 7 tahun untuk memperbarui hidupnya dia, cinta yang salah sasaran, dengan cara yang salah dan semuanya serba ngawur. Dan dia kemudian harus takluk 7 tahun yang kedua menunjukkan apa? Kehendak Tuhan. Kamu harus kawin dengan Rahel. Dan Daud seperti ini, Yakub seperti ini. Waktu dia dikasih kambing juga sama, dengan cara-cara seperti itu. Dia ngakali semua. Dikasih apa? Saudara, di belontang-belonteng.
luar biasa. Ya. Dan Yakub tidak pernah berpikir bahwa dia itu bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dia harus berdiam, dia still in presence of the Lord itu. Enggak. Dia orang yang selalu berusaha bagaimana caranya. Oh, ini nggak bisa bagaimana. Dan dia orang yang terus mencari jalan yang terbaik, jalan keluar. Dan kegagalan-kegagalan terus mengikuti dia. Nah, ada satu lagu yang bagus. Bagi orang-orang bagus. Ada lagu, saudara. Mungkin kita tahu semua. Kita akan menyerah. Masih ingat? Gimana saya ini? Pada apapun juga sebelum. Nah, itu Yakub. Itu lagunya Yakub, bukan Israel. Dan kita semua dipengaruhi dengan lagu-lagu seperti ini. Kita senang lagu ini, termasuk Pak Benny Solihin. Dia katakan ini lagu ini benar. Saudara, kalau kita lihat dari mata Tuhan, itu Yakub manusia lama seperti itu. Saudara, nggak mungkin saudara melakukan sesuatu cara Tuhan dengan cara kita. Nah, kita akan lihat, coba kita lihat ya. Saya ingin kita belajar, ini kalimat yang orang tua papa saya senang sekali. Bukan senang karena ayatnya bagus, bukan. Tapi ayatnya tuh sangat menusuk hati, saudara. Dan dia kalau ngomong tentang kekudusan, tentang apapun, dia selalu ngomong ayat ini. Membuka PA keluarga. Dia baca ayat ini, ada dua. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dia mengingatkan kita, kamu itu loh, kamu berusaha sehebat-hebatnya. Di hadapan Tuhan kamu itu nggak lebih daripada gombal, nggak lebih daripada dikatakan merah seperti kirmis, nggak bisa hilang. Dan warnanya seperti kain kesumba. Nah, saudara, yang lebih jelas lagi, kita lihat dalam Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dikatakan najis, saudara. Maka orang-orang kaum Puritan itu melihat dosa itu sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat serius sekali. Bahkan hati Nabi seperti inilah hati Nabi. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kerohanian kami, kesalehan kami seperti kain kotor, seperti gombal. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Jadi saya tanya, saudara, Tuhan punya plan, Tuhan punya rencana. Abraham mengajari Tuhan, Abraham melangkai langkah yang mendahului langkah Tuhan, maka dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, dan dia harus tanggung seumur hidup dia. Yakub juga sama melakukan itu. Dan apa yang dia lakukan kesalahan? Dia mencuri hak kesulungan. Tuhan punya waktu, dia akan memberikan hak kesulungan kepada Yakub, karena itu sudah dikatakan dari sejak sebelum lahir. Tuhan akan memberikan bahwa Yakublah anak perjanjian, dan hak kesulungan itu dapat dari dia. Tetapi dia mendengar janji Tuhan dan dia melangkah dengan caranya dia. Justru ini dosa sama dengan dosa orang di luar kekristenan. Dosa ketidaktaatan sama dengan dosa membunuh kepada orang yang tidak mengerti Tuhan. Dan itu sama dosanya, sama mengerikannya.
Jadi kalau kita mengenal Tuhan, mengerti, dan bahkan dikatakan Yakub sudah melihat anak tangga sampai ke langit dan malaikat turun naik dengan luar biasa. Coba kita lihat. Ya. Slide kedua. Nah, ini di Betel ya. Perhatikan saudara, Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan. Perhatikan, di bumi didirikan ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dan naik. Nah, yang 13, siapa yang di samping dia yang waktu dia tidur? Berdirilah Tuhan. Siapa saudara? Yesus di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan di mana tempat Betel itulah dibangun bait Allah yang ada sekarang. Itu sudah. Maka orang Israel yang beraliran Israel Jews dan orang Kristen yang primil atau Arminian atau dispensasi percaya bahwa itu adalah bait Allah yang akan dibangun kembali, karena ini janji Tuhan. 14 keturunan akan menjadi seperti debu tanah baiknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan olehmu, serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan betul, beberapa minggu lalu saya beritahu seluruh bangsa ini diberkati oleh gadget-gadget ini yang diciptakan oleh orang Israel. Lampu semua bangsa Israel, dan seluruh hidup kita ini diberkati berlimpah dengan mereka. Tetapi bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak dicemooh, dikecam, dan dimusuhi. Betul kan? Tapi kenyataannya apa yang dijanjikan Tuhan, dari keturunanmu semua muka di bumi mendapatkan berkat. Semua bangsa. Afrika sekarang diubahkan, Somalia, Sudan, semua, dan banyak sekali tempat-tempat yang dulu padang belantara sekarang menjadi pemproduksi sayuran yang luar biasa. Masih ingat Yusuf di dalam masa kelaparan 7 tahun dan 7 tahun masa kelimpahan, bagaimana caranya dia menyelamatkan bangsa Mesir dari kebinasaannya. Nah, saudara, kita lihat ada satu yang jarang sekali Alkitab mengatakan kalimat ini, saudara. Saudara, kalau saudara belajar hukum Taurat 1 sampai 10 dalam Keluaran 20, saudara pelajari semua kitab Keluaran, maka ada satu janji Tuhan yang hanya sekali Tuhan menjanjikan. Waktu kamu belajar hukum Taurat, kamu tidak akan mendapatkan jaminan kepalamu sakit sembuh dalam Tuhan. Nggak ada itu. Kamu miskin jadi kaya, nggak ada. Nggak ada, saudara. Tetapi ada satu kalimat dari Tuhan, Aku akan memberkati engkau jika kau memperkatakan Taurat ini pada anakmu, dan kau didik anakmu turun-temurun, maka sampai 1000 keturunan Aku akan memberkati engkau. Dan itu ada dalam berkat kalau saudara belajar hukum Taurat. Mazmur 1. Daunnya nggak pernah kering. Dan banyak orang menyepelekan firman Tuhan, menganggap bahwa sesuatu itu udahlah, ini bisa diganti yang lain. Bahkan khotbah-khotbah sekarang juga sama. Khotbah yang membuat orang-orang, Pak, saya nggak perlu khotbah kayak gini. Saya perlu khotbah bagaimana saya bisa menangani masalah kami. Kalau saya bangkrut itu gimana caranya? Doa supaya saya keluar dari kebangkrutan. Nah itu Pak, saya butuh itu Pak. Pak, saya lagi stres ini Pak. Gimana caranya supaya saya nggak stres? Gimana Alkitab itu? Saudara, Alkitab ditarik untuk apa? Untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kamu. Saudara, ini kerusakan yang luar biasa. Kalau saudara kembali pada firman Tuhan seperti dijanjikan pada Tuhan, saudara, saya tanya, saudara percaya nggak bahwa kalau saudara percaya pada Kristus, segala sesuatu yang kau percaya di dalam Kristus itu, Tuhan tahu apa yang kamu inginkan, Tuhan tahu apa yang akan Dia berikan, dan Dia bagaimana caranya memeliharakan, Dia tahu semuanya. Betul nggak? Jadi Yesus sekarang diganti apa? Sebagai, oh Yesus betul Yesus, tapi Yesus itu yang ahli psikologi, ahli sosiologi. Nah kemudian Yesus jadi apa? Jadi nggak kelihatan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan.
Nah, saudara, di sini kita lihat siapa yang dilihat oleh Abraham, siapa yang dilihat oleh Ishak, siapa yang dilihat oleh Yakub. Malaikat Allah. Siapa yang melindungi dia, siapa yang menjamin dia, siapa yang menjaga dia? Malaikat Allah. Manusia dan juga adalah Allah. Dan siapa itu? Dan kemudian bangsa Israel disertai dengan tiang awan, tiang api. Kemudian diberikan kuasa penyertaan yang luar biasa. Siapa yang menyertai itu semua? So, jawabannya cuma satu, yaitu Kristus. Nah, saya tanya saudara. Jadi Yakub ini sebenarnya waktu diubah namanya Yakub jadi Israel. Arti Israel itu apa, saudara? El itu artinya Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang memimpin. Elohim. Isra artinya apa? Pergulatan. Nama yang lain adalah seorang pangeran. Jadi orang yang hidupnya bergulat, berkumpul, bersandar hanya pada Tuhan dalam segala kejadian hidupnya. Tidak ada yang lain. Jadi bangsa yang bersandar pada Tuhan, yang berkumpul dengan Tuhan, yang terus melihat Tuhan dalam hidupnya adalah Israel. Bukan seperti Yakub yang memalingkan wajah Tuhan, terus cari cara gimana caranya. Oh begini. Nah itu. Kamu bukan lagi disebut Yakub, kamu adalah Israel. Hari ini aku jadikan engkau Israel. Engkau tidak menyandarkan pada kekuatan hidupmu dan pangkal sendimu dipelacur oleh Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, coba kita pikirkan. Dia ngasih semua harta bendanya untuk merayu Esau. Ternak-ternak yang bagus, belontang-belontang itu, belonteng itu kan. Yang banyak sekali itu. Dikasih dan kemudian istri anaknya suruh datang dan beritahu. Nanti kalau ketemu Esau, beritahu, aku hamba Esau tuanku. Yakub sampai seperti itu. Supaya dia selamat. Dia tuh menyuap. Jadi menyuap apa? Harta benda yang banyak, terus meminta belas kasihan kepada Esau. Apakah itu bisa mengubah hati Esau nggak? Coba saya tanya. Nah, Yakub merasa apa? Wah, kalau sampai Esau nggak berubah, dan dia melihat ada 400 orang yang menyertai Esau, dan itu bukan orang biasa, itu orang-orang pemburu yang hebat-hebat. Badannya kekar, dia punya senjata, punya panah. Oh, kamu di mana Yakub? Oh, di panah, mati kamu kena. Yakub itu ketakutan luar biasa. Jadi waktu dia menyeberangkan istrinya bertemu dengan Esau semuanya, dia di sini. Untuk apa, saudara? Kalau itu mati semua, dia masih bisa lari, kurang ajar nggak? Dia bisa kawin lagi, punya anak lagi. Nah itu tujuan Yakub. Ini kurang ajar sekali, saudara. Nah di Yakub itulah dia stres luar biasa. Kenapa? Masih kekhawatiran masih ada. Kalau nanti Yakub kemudian dikejar Esau terus-terus, gimana Yakub? Akhirnya Tuhan memberitahu, jangan melarikan diri. Bangsa yang tidak melarikan diri, bangsa yang menghadap segala kesulitan dengan bersandar pada Tuhan. Engkaulah Israel. Engkau bukan Yakub. Engkau Israel. Maka Yakub dibuat tidak bisa jalan, nggak bisa lari. Jangankan lari, jalan aja nggak bisa. Bagaimana dia melarikan diri Esau? Dan itulah dia tahu, bukan kekuatan bujuk rayu suap yang membuat hati manusia berubah, tapi dia bersandar pada Allah. Engkau kekuatan hidup diganti Israel. Tak apa yang terjadi, saudara? Waktu semua datang dan kemudian Esau datang menghadap pada Yakub dengan 400 orang. Begitu melihat Yakub dan dibuat oleh Allah supaya mata Esau itu penuh dengan belas kasihan. Bagaimana caranya? Dia pincang. Waktu dia mau bunuh adiknya pun. Nah gitu kan? Lihat adiknya pincang. Jadi kasihan dia. Tuhan membuat orang berubah gampang sekali, mau cara apapun bisa.
Dan waktunya aku begitu. Oh, adikku gak gini. Buat apa tak bunuh lagi, kasihan. Nah di situ tergeraklah hati Esau dan kemudian larilah Esau menyambut Yakub dan memeluknya. Nah siapa yang bisa mengubah hati manusia? Saudara, soal mengubah hati manusia bukan urusan kita. Tapi bagaimana kita bisa duduk di Yakub, kita bisa menghadap Tuhan sendirian, dan kita mengubahkan hidup kita dari dalam. Dan disitulah kita punya hati. Kita tahu seperti dosa kita seperti kirmisi merah, seperti kain kesumba. Dan dikatakan di dalam Yesaya 64, saudara, dosa kita itu sungguh-sungguh nggak bisa dilihat Tuhan lagi. Dan apa yang terjadi? Tetapi sekarang Tuhan mengatakan pada Yakub, engkau sekarang menyenangkan hatiku Yakub, menjadi Israel, manusia yang terus bersandar pada Tuhan, manusia yang terus. Saya tanya, apakah Yakub berhasil atau dia berhasil? Jawabannya adalah Yakub tetap masih di dalam dosa. Dia sudah memenangkan pertandingan, tetapi masih ada. Dan apa yang buktinya, saudara? Saudara, peristiwa Dina, waktu dia masih sudah berumur, Daud berdiam lagi dengan Yakubnya. Dia menjadi Yakub lagi walaupun dia sudah Israel. Dia biarkan anaknya menghakimi dan kemudian membunuh pangeran Sikep dan seluruh orang laki-laki yang ada di situ. Dan Yakub mengatakan pada anaknya, kalau Allah tahu seperti ini, kalian akan binasa semua. Kesalahan siapa? Berarti Yakub bukan Israel yang sejati. Dan dia melihat kemana? Dia melihat kepada anak domba Allah. Dan dia mengatakan dari keturunan Yakublah akan ada Mesias. Nah, terus saya ingin kita belajar hari ini adalah tidak ada yang bisa menghentikan kemuliaan Tuhan kemudian menjadi milikmu dan kemudian kamu diagungkan dan Tuhan terlepas hilang dari hidupmu. Saudara, tidak ada satu manusia yang boleh menggantikan Allah dalam sejarah sampai akhir zaman. Dan tidak boleh ada kemuliaan yang bisa menyetop Allah dimuliakan. Dan semua manusia seperti Luther mengatakan, Calvin, dan semua bab gereja mengatakan, jangan pernah mengagungkan nama saya. Jangan pernah membuat nama saya melebihi daripada nama Tuhan. Saya akan sedih di dalam kematian saya. Seperti Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin tambah besar, dan biarlah kita nggak pernah diingat. Kenapa? Karena memang dialah yang kita beritakan, bukan kita. Dan itulah Yakub, tempat di mana engkau bertemu Tuhan. Yakub kita di mana? Kita pasti akan ada tempat. Dan saat-saat terakhir itulah kita menghadap Tuhan. Dan disitulah segala sesuatu yang sulit engkau ubahkan, yang tidak mungkin engkau ubahkan, dan engkau berada bersama dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Tuhan menjamin dosamu yang merah seperti kirmisi menjadi apa? Putih seperti salju. Seluruh daripada hidup yang gersang itu akan menjadi taman Tuhan. Sumur-sumur yang dibuntu, yang tidak ada air, yang ditutup semuanya itu. Dan Yakub berjalan, saudara pelajari dalam perjalanan hidup Yakub. Sumur papanya itu, karena diiri orang, itu ditutup semua. Dan waktu dia berjalan, Ishak juga sama waktu dia berjalan. Semua sumur itu, waktu dia datang, keluar air dari dalam. Tidak ada satu orang bisa menyetop hidup kita. Jika kita bersama dengan Tuhan, surat kehidupan kita akan dibuka banyak dan kita akan kaget dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada orang bisa menyetop. Jika Tuhan memakai kita dan kita bersama pada Tuhan, seperti Yakub dalam sungai Yakub ini. Surah ada satu kuasa hidup kita berganti menjadi Israel, bangsa yang terus berbulat dan menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Nah, gereja Puritan ada gereja Israel, bukan bersandar pada kekuatan kita, kemegahan apapun, tapi cobalah kita belajar bersandar pada Tuhan.
Dan kita akan melihat apa yang terjadi pada beberapa sejarah gereja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimanakah Jonathan Edwards melihat lebih dari 100 keturunannya berada di tempat puncak di Amerika. 100 orang keturunan Edwards, termasuk wakil presiden, itu adalah keturunan dia. Senat-senat itu banyak anak cucu dia. Dokter-dokter banyak anak cucu dia. Rektor-rektor banyak anak cucu dia. Dia memulai dengan satu keluarga kecil, dengan jemaat yang kecil, dan Tuhan gunakan semua berpuluh-puluh tahun dalam penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia setia pada firman Tuhan, dia membagikan firman, dan dia tidak membagikan apapun, dia terus memandang pada Tuhan. Saudara, bukan hanya dia, 1000 keturunannya memberkati dunia. Dan itu janji Tuhan. Nah, saudara tinggal saudara mau pilih yang bagaimana. Maka berdoalah, Tuhan, hari ini saya mau hadir bersama Engkau. Di mana? Di Sungai Yabok. Artinya apa? Di sini Tuhan saya habis-habisan dan penghabisan terhadap hidup saya. Saya mau mulai baru bersama dengan Engkau. Hidup hanya memandang Engkau. Penial memandang Tuhan. Dan aku tidak mati, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah kuasa yang sempurna, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika hari ini kami kembali mendapatkan satu kekuatan perjanjian Tuhan, penyertaan. Semakin hari kami belajar firman Tuhan, semakin kami tahu bahwa kami harus meninggalkan banyak hal dalam hidup kami. Tuhan yang menjadi sandaran kami, kekuatan kami, sebenarnya adalah menjadi kelemahan-kelemahan kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengubahkan Yakub menjadi Israel di tanah Sungai Yabok itu. Dia tidak mungkin lagi mengandalkan apapun kecuali Engkau. Dia mengemis di hadapan Tuhan, menjadi peminta-peminta, dan Engkau memberikan hatimu. Dan tidak ada tempat bagi Yakub bisa mengerjakan rancangan Tuhan. Tapi hanya kekuatan hidup yang diubahkan Tuhan menjadi Israel. Barulah seluruh mata kita melihat keajaiban kekuatan penyertaan Tuhan. Jaminan-jaminan dari Tuhan begitu menjamin dan membanjiri dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami berikan hati kami Tuhan. Bertatalah dan berada dalam hati kami selama-lamanya. Dan jadikanlah semua anak kami, keturunan kami, anak-anak yang Kau berkati, dan yang tidak mengandalkan kekuatan hidupnya, tetapi yang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Liturgos. Nanti kalau ada pertanyaan di terakhir ya.